Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran daring mata kuliah K3. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan audit SMK 3. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar prinsip SMK 3. Bahwasanya prinsip SMK 3 ada 5. Yang pertama, penetapan kebijakan, kemudian perencanaan, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 secara berkelanjutan. Di dalam penerapan SMK 3, dibutuhkan pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Aktivitas ini disebut dengan audit. Dasar hukum penerapan proses audit yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Audit SMK 3 merupakan kegiatan yang bersifat sistematik dan independen. Pelaksanaannya secara berkala. Aktivitas audit dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi khusus. Metode yang digunakan sudah direncanakan dan divalidasi. Berdasarkan audit sebelumnya dan sumber bahaya yang ada, maka dapat dilakukan proses peninjauan manajemen sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Peninjauan ulang dan perbaikan. Peninjauan ulang dan perbaikan merupakan evaluasi penerapan kebijakan K3 yang berisi evaluasi tujuan, sasaran, dan kinerja K3. Hasil evaluasi berupa hasil temuan audit SMK 3. Hasil evaluasi yang berupa temuan dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun manfaat audit bagi perusahaan antara lain, perusahaan mendapatkan umpan balik. Umpan balik yang diperoleh merupakan umpan balik dari tinjauan manajemen. Kemudian, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian penerapan K3, mengetahui kinerja K3, meningkatkan image dan daya saing perusahaan, meningkatkan kepedulian terhadap tenaga kerja, memantau bahaya dan resiko, mencegah kerugian, dan menghindari duplikasi program K3. Sedangkan manfaat audit bagi pemerintah yaitu audit berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak tenaga kerja dalam bidang K3. Dengan adanya audit, pemerintah dapat mengetahui daya serap kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah. Kemudian, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa. Dan yang terakhir, mengurangi angka kecelakaan.
Tujuan audit SMK 3. Audit SMK 3 bertujuan untuk menilai secara kritis dan sistematis. Untuk menilai secara kritis dan sistematis diperlukan kemampuan dan sikap, perangkat dan sarana, dan juga manajemen yang baik. Di dalam proses penilaian, dibutuhkan pengelolaan yang sesuai dengan standar. Adapun standar yang diperlukan antara lain standar ketentuan, standar teknis, dan kebijakan. Kemudian, tujuan audit adalah menentukan langkah. Adapun langkah yang ditentukan dalam proses audit yaitu langkah terhadap pengendalian bahaya, langkah terhadap penanganan gangguan operasi, respon tanggap darurat, dan mutu pelaksanaan. Audit terdiri dari dua tipe. Yang pertama, audit internal. Yang kedua, audit eksternal. Di dalam proses audit, ada auditor dan auditee. Auditor bertugas untuk mengaudit, sementara auditee adalah pihak yang diaudit. Tujuan audit internal ada dua. Yang pertama, menilai efektivitas penerapan sistem manajemen K3, dan yang kedua, memberikan masukan kepada manajemen dalam pengembangan berkelanjutan. Tim audit internal terdiri dari ketua tim, sekretaris, anggota tetap, dan anggota tidak tetap. Ketua tim bertugas memimpin dan mengkoordinir kegiatan tim secara efektif dan objektif. Selain itu, ketua tim bertanggung jawab untuk menyusun rencana audit, melatih anggota tim, mengkoordinir penyusunan daftar periksa, memimpin pelaksanaan audit. Dan yang terakhir, tugas ketua tim adalah mengarahkan penyusunan laporan hasil audit. Tugas sekretaris yaitu memproses surat menyurat dan bahan tulisan yang diperlukan oleh tim, memproses penyusunan laporan, mencatat semua hasil temuan dan rekomendasi, dan memproses hasil audit secara cermat dan lengkap. Sementara anggota tetap bertugas mengembangkan dan membahas persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan audit. Sementara anggota tidak tetap, biasanya anggota tidak tetap ini terdiri dari engineer, operasional, maintenance, dan office yang bertugas membantu analisa dan memberikan informasi yang akurat dan objektif. Tahapan audit. Audit dilaksanakan dalam jangka waktu 2 kali dalam setahun untuk audit internal. Personel yang terlibat, auditor independen, terlatih, dan berpengalaman. Tim terdiri dari 1 orang tim manajemen senior, 2 orang anggota P2K3, 2 orang ahli dalam operasi atau produksi, dan 2 orang ahli K3. Adapun tahapannya untuk audit internal yaitu menyiapkan semua berkas, menyiapkan rekomendasi akhir, menyiapkan rekomendasi untuk diskusi, memahami semua informasi penting, menyiapkan lembar kerja audit, dan mengkaji informasi. Audit eksternal. Audit eksternal merupakan kegiatan pemeriksaan atau penilaian yang dilaksanakan oleh badan audit independen untuk menunjukkan penilaian terhadap sistem manajemen K3 di perusahaan secara objektif dan menyeluruh sehingga diperoleh pengakuan dari pemerintah atas penerapan SMK 3 di perusahaan.
Fungsi dari audit eksternal yaitu sebagai umpan balik yang mendukung dalam perkembangan pertumbuhan serta peningkatan kualitas SMK 3 yang ada di perusahaan. Adapun mekanisme dari audit eksternal yaitu industri atau perusahaan mengajukan permohonan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kemudian dari kementerian akan memberikan penugasan pada badan audit untuk mengaudit perusahaan atau industri yang mengajukan audit eksternal. Adapun elemen audit SMK 3 menurut Permen nomor 5 tahun 1996 dikategorikan menjadi 3, yaitu jenis perusahaan kecil dengan tingkat risiko rendah dengan 64 kriteria SMK 3. Jenis perusahaan sedang dengan tingkat risiko menengah dengan 122 kriteria dalam penerapan SMK 3 dan perusahaan besar dengan tingkat risiko tinggi dengan kriteria sejumlah 166. Elemen dan kriteria dari audit SMK 3 meliputi pemeliharaan komitmen, strategi pendokumentasian, peninjauan ulang dan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian, keamanan bekerja, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, dan audit SMK 3. Penetapan pencapaian dibagi menjadi 3 kategori. Pencapaian 0-59% artinya mendapatkan predikat pelanggaran dan tindakan hukum terhadap penerapan SMK 3. Pencapaian 60-84% artinya mendapatkan sertifikat dan bendera perak. Pencapaian 85 sampai dengan 100% artinya perusahaan tersebut memperoleh sertifikat dan bendera emas. Adapun contoh sertifikat dan bendera emas disajikan pada slide berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan audit SMK 3, di mana ada beberapa tahapan dalam proses audit yang harus dilaksanakan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran daring selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.